kabar? Kita jumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin berpromosi dulu ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku Salawatin aja, ini ada buku yang jilid 1 dan ini buku yang jilid kedua. Teman-teman bisa langsung order bukunya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kalau teman-teman sudah punya jilid 1, jangan lupa untuk segera memiliki buku yang jilid kedua. Dan buku ini bisa dikirimkan ke berbagai negara ya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lainnya. Silahkan order buku ini ya. Kemudian kalau teman-teman juga ingin mengorder tasbih digital, kebetulan saya punya tasbih digital yang jenis baru ya, yang bisa dicas listrik. Nah, seperti ini bentuknya, saya perlihatkan ini ya. Jadi nanti tinggal kepalanya dicolokin saja, ini kabel ini ke kepala colokannya, dan ini sebentar saya contohkan seperti ini. Nah, seperti ini terhubung kabel. Nah, ini alhamdulillah bisa tahan lama ya. Saya sudah punya ini, yang biasanya kalau saya pakai yang biasa, yang pakai baterai biasa itu paling tahan sebulan 2 bulan udah ganti. Nah, kalau yang ini saya sudah lebih dari 5 bulan saya pakai, alhamdulillah masih utuh dan tidak ganti-ganti. Memang harganya sedikit jauh lebih mahal dibanding dengan tasbih biasa, cuma kepuasannya kita alhamdulillah lebih puas, dan ya harganya masih terjangkau ya. Jadi silakan teman-teman yang mau order, harganya sangat terjangkau juga ya. Silahkan order, mumpung persediaan masih ada. Ada yang warna pink juga, ada warna hitam. Oke. Ini adalah kemasan 2 liter untuk air selawat. Ini belum ada isinya ya, tapi kemasannya saya bikin begini. Jadi ini adalah air selawat ya teman-teman. Silahkan teman-teman order air selawat, mau berapa liter pun ada ya, mau 10 liter, mau 20 liter silahkan. Air selawat ini adalah air yang sudah saya bacakan dengan bacaan selawat Jibril, selawat Naria, dan selawat yang lain-lain yang sudah saya bacakan selawat, dan saya tambahkan dengan bacaan-bacaan yang lain dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian saya tiupkan pada air, dan alhamdulillah sepanjang setahun ini saya setelah mengirimkan banyak air selawat ke berbagai macam yang sudah mengordernya, mereka merasakan sendiri ada kesembuhan, ada perubahan yang sangat signifikan dari setelah minum air selawat ini. Jadi kemarin itu ada laporan pada saya sudah sembuh dari sakit pembengkakan empedu, ada juga sudah sembuh dari sakit sakit kelenjar getah bening, ada yang sembuh dari sakit gigi hanya dikumur-kumur aja, ada yang sembuh dari sakit gatal-gatal yang sudah menahun, sembuh dari sakit sihir, kena santet orang, banyak sekali yang sudah merasakan kesembuhan, dan ada yang sudah sakit stroke selama bertahun-tahun nggak bisa jalan. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dari keberkahan minum air selawat ini. Jadi teman-teman yang sudah berobat kemana-mana, sudah lelah, tak kunjung menemukan kesembuhan, boleh mencoba minum air selawat ini. Semoga dengan keberkahan selawat yang dizikirkan dan dibacakan pada air ini, Allah memberikan kesembuhan ya. Bagi yang mau pesan silahkan order di nomor 0812 771 62924. Oke, silahkan diorder barangnya, dan kita saksikan testimoni salawat yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz. Ya, boleh dikenalkan dulu dengan siapa dan di mana? Oh ya, kenalin, aku Mbak Putri dari Palembang Pak Ustadz. Oh iya, waktu itu memberikan kirim WA ke saya, katanya ada kisah keajaiban yang mau diceritakan. Boleh dong diceritakan bagaimana? Iya ya, baik Pak Ustadz. Sebelumnya terima kasih ya Pak Ustadz ya. Terus aku juga bersyukur, suatu kebahagiaan lah bisa ditelepon sama Pak Ustadz, bisa berbagi testimoni ini. Oke.
awalnya itu sebelumnya memang dari kecil udah kenal ya Pak Ustadz ya dengan salawat kayak itu kan, ngaji kan. Cuman di usia saat ini baru menyadari dahsyatnya salawat itu. Setelah ditambah ketemu dengan channel YouTube-nya Pak Ustadz sama ketemu channelnya Kak Mel, jadi makin dikenceng-kencengin terus salawat. Karena memang benar-benar merasain, ditambah pengalaman yang kemarin ya Pak Ustadz yang aku ceritain ya. Oke, awal mula ketemu video saya kapan ya? Kalau ketemu video Pak Ustadz baru tahun inilah. Oh gitu. Tapi rutin rajin, walaupun Ustadz tidak live, aku pasti buka, ada video terbaru, ada apalah pasti aku buka itu kan Ustadz. Mungkin testimoni yang sudah lama atau live Ustadz itu aku buka selalu, pokoknya setiap hari pasti ada 1 atau 2 kali aku buka. Oke. Nah terus gimana? Tadi bilang di usia segini, boleh tahu dong kira-kira usianya berapa gitu? Udah 37 Pak Ustadz. Oh gitu. Nah, terus gimana awal mulanya mengamalkan salawat waktu itu? Ya, gini ceritanya Pak Ustadz. Aku kan udah berkeluarga nih, udah punya anak 1 kan waktu itu. Terus di usia anak aku yang udah 9 tahun, kami baru dikasih lagi amanah anak kedua. Aku hamil kan Ustadz. Nah, di saat aku hamil itu ya alhamdulillah ya, karena sudah lama sudah pingin anak yang kedua. Ya memang berdoa kayak dulu sebelum dapat anak kedua itu terus berdoa, cuman tidak rajin salawat aku Ustadz. Aku belum ngerti kan, belum paham, jadi tidak rajin salawat. Terus alhamdulillah dikasih amanah anak kedua. Terus agak berisik ada. Terus pas begitu sudah hamil, rajin kontrol. Terus di hamil pertama, kedua itu biasa aja kontrolnya Ustadz. Pas di hamil yang ketiga, dokter bilang, Bu, ini bayinya ada 2, katanya ini kembar ujungnya. Terus kami suami istri kaget, bahagia campur nangis lah ya, sedih. Begitu dikasih langsung dapat 2 kayak itu kan. Udah. Terus pas dikasih tahu udah dapat anak 2, bahagia. Tapi selang waktu itu dokter juga bilang, ini bayinya yang 1 kayaknya ada yang bermasalah ini Bu, katanya kayak itu. Ya udah. Masalah apa? Terus gimana Ustaz? Katanya masalah apa gitu? Permasalahannya kalau yang pertama dia bilang cuman kep jantungnya itu belum nutup kayak gitu katanya kan. Udah. Terus begitu kontrol yang bulan keempat kok makin ponisan dokter itu makin bikin kami tuh akhirnya ke dokter lah, sampai kemana-mana kayak gitu, karena dibilang memang pas posisi USG itu itu Ustadz ada yang salah satu bayi itu yang sudah posisi bengkak kayak sudah bayi umur 4 bulan. Aku masih simpan hasil USG itu. Nah dari hasil itu dokter bilang kalau ini bayinya ini Bu, bermacam-macam penisan dokter, karena kemarin kami kan ke dokter 1, terus dibilang lagi harus ke dokter itu, terus akhirnya dirujuk ke dokter. Ini kami kan posisi di kota Morenim. Nah dirujuk ke kota Palembang, ke dokter yang ibaratnya lebih tinggi lagi, yang pengetahuan ininya. Ponisannya itu ada yang bilang hidropetalus, ada yang bilang Down syndrome, banyak lah. Bahkan sampai katanya ada beberapa dokter yang bilang sama kan persepsinya, ini kayaknya bayinya nanti ini dengan baru dokter yang di Morenim ini baru pertama sekali ketemu kasus kayak ini dok. Nah jadi dia sambil observasi kemungkinan ini nggak selamat katanya, terus bayi yang satunya juga bakal nggak selamat katanya kayak gitu kan. Terus ya kebenaran aku kan beraktivitas nih Ustadz sambil kerja kan. Jadi pas masuk kerja itu adalah bapak tuh yang satu ruangan itu, sebenarnya dia benar juga lagi hijrah kan. Dia nanya kan karena tahu aku kondisi aku, terus dia bilang kayak ini,
eh, gimana aja perkembangan, sudah aku ceritain. Terus dia bilang perbanyak salawat, katanya perbanyak salawat. Dia selalu ingetin perbanyak salawat. Aku jadi, Ini siapa yang bilang? Dokternya? Dokternya yang bilang begitu? Bukan bapak teman satu ruang kerja aku. Bapak teman satu ruang kerja. Nah, terus dia selalu ngingetin tuh perbanyak salawat. Sejak dia bilang itu, aku mulai salawat Jibril yang paling mudah aku kerjakan, kan aku baca. Jadi saban hari aku baca salawat, tidur banyak salawat. Kalau malam, kalau aku lagi kuat, mampu, aku tahajud, karena posisi hamil kembar itu luar biasa, bawa kondisi badannya luar biasa kan. Mbak, boleh agak jauh dikit biar suara anaknya jangan terlalu keras. Siap. Tunggu bentar ya, Ustaz. Iya. Ya, kita tunggu dulu ya. Ya Allah Ustadz, maaf ya jadi terganggu. Ya, itu di sana ada yang jaga, takutnya ditinggalin nanti dia Ada. Ya, ada yang jaga. Oke. Ada yang ininya ngasuh. Ya, jadi tadi sampai mana? Tadi sampai Potong. perbanyak salawat ya, perbanyak salawat. Jadi kalau malam aku sempat yang tahajud, sempat salawat. Jadi posisi hamil aku itu, kami di saat dokter udah bilang kayak itu, kami sama istri itu sempat panik, bingung. Terus maaf sebelumnya sempat berpikir ya udah dibuang atau kayak itu, nah dok, itu Ustadz sempat berpikir kayak itu kan. Terus tapi keluarga yang ngingetin, kayak tidak punya iman, kayak tidak punya ini kan, sholat ngapain kayak itu jenyo. Terus udah jenyo tuh banyak doa, banyak salawat, sedekah subuh, kan kayak itu katanya tuh kan. Terus ingetin kayak itu. Udah pokoknya kami suami istri ya sebisa yang mana yang mudah kan, salawat, sedekah subuh ya. Jadi terus dah akhirnya aku jalanin lah sampai 9 bulan itu. Terus setiap USG ya perkembangannya kayak gitu, bayinya makin membengkak katanya. Hasil foto USG itu memang membuktikan juga bayinya itu udah membengkak kan. Terus aku pokoknya pasrah, salawat berdoa, salawat pasrah kayak itu. Sudah akhirnya ya tiba kan waktunya mau lahiran itu. Posisi aku lahiran ke Bengkulu, ke kota Bengkulu itu aku lahiran. Posisi aku di Morenim. Lahiran di kota Bengkulu itu normal atau sesar operasi karena ini bayinya satu melintang. Jadi terus kami berangkat ke Bengkulu. 2 minggu sebelum operasi. 2 minggu sebelum jadwal. Gimana Ustadz? Dari Morenim ke Bengkulu berapa jam perjalanan? 9 jam. Jadi itu masih kuat 9 jam Bismillah saat itu. Bismillah. Karena itu posisi lagi corona, lagi zona merah. Oh gitu. Palembang zona merah. Jadi lagi bingung mau cari tempat lahiran itu di mana kan. Karena zona merah, posisi zona merah. Jadi terus
bawa pengasuhnya ke arah sini tadi tuh, udah lewat. Nah, terus akhirnya nyampe lah di Bengkulu. Sampai di Bengkulu, aku kontrol ulang, aku persiapan untuk operasi. Jadi aku bismillah lah dengan keadaan. Aku campur bahasa daerah ini Ustadz, maaf Ya, kalau oke. nggak ngerti. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi aku pokoknya bismillah dengan hasil USG yang sudah itu kan diponis kayak ini, pokoknya bismillah, aku siap operasi lahiran ini anak. Udah begitu, udah persiapan lahiran, lahirlah kan operasi. Yang pertama bayinya si adeknya yang keluarkan, alhamdulillah. Terus yang kedua agak jedahnya agak lumayan lama. Tadinya aku di bius setengah, bius ibaratnya tuh nggak penuh ya biusnya tuh, karena jedahnya agak lama, jadi aku di bius total. Oh, di Ternyata di bios total itu jadi apa efeknya? Semua nggak terasa jadinya gitu. ya bener, nggak terasa. Ya di bius total Ustadz, kan kalau ibu-ibu melahirkan kan kalau sekarang tuh cuman bius separuh kayak itu. Nah, jadi kita bisa lihat, bisa dengar kayak itu. Nah, saat proses operasi itu. Sementara aku kemarin karena jedahnya lumayan lama, dan mungkin bayi yang kedua itu yang setelah keluar ternyata bayi itu yang bermasalah tadi kan, yang si kakak tadi. Jadi aku di bius total. Dah begitu setelah aku sadar, itu pun dibangunin kan, sadarnya itu di berapa, lumayan lah, hampir kurang lebih 1 jam itu. Langsung aku tanya dengan suami, gimana kondisi anak. Langsung aku itu tanya pertama sekali kan, alhamdulillah sudah lahir semua lengkap katanya kan kayak itu. Nah, tapi katanya si kakak di ruang NICU katanya. Apa itu Jadi ruang NICU itu ya kayak kita tuh ICU dok, itu Ustadz, ICU. Oke. ICU, Nah, jadi begitu aku sudah tanya sama suami tadi, yang aku sudah mengucap alhamdulillah Ustadz, sudah bersyukur karena semua yang dipunis dokter itu tidak ada Ustadz. Tidak ada. Seperti apa? Batu jantungnya bocor benar? Nggak bocor gitu ya? Bukan. Yang tidak itu yang katanya bayinya hidropetalus, Down syndrome, apalagi lah yang disebut itu, alhamdulillah nggak ada. Dan kan katanya kan dengan pengalaman yang sudah tuh bayinya nggak selamat di saat dalam kandungan atau pas lahir kayak gitu. Nah, terus faktanya bisa selamat. Nah, begitu aku sudah sadar kan, aku nanya gimana kondisi anak. Alhamdulillah sudah lahiran, kata suami kan, lagi dibawa di ruang NICU semua dua-dua, kaitannya kan kayak itu. Masya Allah, aku tuh udah bersyukur itu Ustadz, udah bersyukur. Ya, sebentar, saya mau tanya. Kok bisa yang pertama keluar jadi si adean, yang terakhir keluar jadi si kakak ya? Seharusnya kan yang pertama keluar jadi kakaknya kan? Enggak, kalau kata kedokteran tuh yang duluan keluar tuh adek, yang terakhir keluar kakak, karena si kakak ini mengalah, yang namanya kakak kan mengalah, jadi dia terakhir keluarnya kayak itu. Jadi nggak tahu juga kita kasihnya kayak gitu kan. Jadi balik cerita yang tadi ya Ustadz ya, jadi aku tuh alhamdulillah udah Masya Allah banget, udah terima kasih nih sama Allah itu, anak aku dua-dua tuh selamat. Yang katanya dokter katanya yang ini tadi nggak selamat, terus bayi yang satunya juga nggak bakal tuh selamat juga, meninggal dalam kandungan atau pas lahir itu. Jadi ternyata tidak terjadi. Selama Mbak hamil atau mau melahirkan Mbak salawat aja terus, waktu mau di perjalanan dari ke rumah sakit juga salawat terus gitu ya? Pokoknya Ustadz, aku udah mulai cuti dari tempat kerja itu di usia 2 minggu lagi mau lahiran. Jadi aku tuh di saat kerja tuh salawat. Di rumah posisi aku salawat. Jadi terus aku salawat. Pokoknya ya posisi aku tuh lagi lemah, karena aku ini termasuk kalau hamil itu orangnya yang
lemah kayak itu dok. Itu Ustaz. Jadi ya sambil duduk, sambil baring, pokoknya salawat aku. Karena ya bapak yang di ruangan itu selalu ngingetin, pokoknya perbanyak salawat. Dia malahan pernah waktu itu ngomong kalau bisa 500 sehari, katanya kan kayak itu. Aku sempat bisa enggak aku 500 sehari, pokoknya aku salawat terus kayak itu. Nah sudah, jadi balik yang ke tadi ya, itu dok, itu Ustaz, aku udah lahiran ya 3 hari aku diizini pulangkan ke rumah. Bayi aku yang satu sudah boleh bawa pulang, nah yang satu si kakak ini tadi nggak boleh pulang, observasi. Dan aku pun pas aku lihat kondisi dia, Masya Allah, Subhanallah, walau aku tuh bersyukur dia dikasih kesempatan lahir sama Allah. Ternyata ponis-ponis dokter itu tidak ada. Ternyata tapi perjuangan si anakku yang kembar satu ini tadi nggak stop di dalam kandungan bayi aja itu Ustadz. Nggak stop di situ aja perjuangan dia. Ternyata dia disuruh tinggal dulu di rumah sakit itu di ruang di DICU, kalau kata kita tuh di ICU. Oke. Itu keadaan tidak sadar. Keadaan tidak sadar. Yang nungguin siapa, kan Mbak mau pulang? Kalau di rumah sakit sana itu Ustadz, kita pulang, yang kita harus percayakan pada perawat sama dokter-dokter di sana, karena nggak boleh ditungguin sama itu. Ada jadwal besuknya dari jam 11 sampai jam 12, itu pun cuman kita kasih untuk kebutuhan si bayi kayak ASI kan aku pompa itu, maaf ya, ASI aku pompa, terus ngantar